Nah, perkembangan ruang angkasa memang pada saat itu syarat akan kepentingan militer. Kalau tadi ada pertanyaan dari moderator berkenaan dengan mengapa pada akhirnya saya tertarik dan kok bisa meneliti berkenaan dengan konstitusi dan ruang angkasa ini, sebenarnya jawabannya ada di sebelah saya nih, sebelah kanan saya. Beliaulah yang memberikan teka-teki daripada sesuatu yang harus saya pecahkan pada awalnya. Jadi memang mengenai buku ini adalah bagian dari penelitian S1 saya atau skripsi saya yang awalnya memang berjudul mengenai penguasaan negara terhadap pemanfaatan sumber daya alam di ruang angkasa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, memang pada saat saya menjadi mahasiswa belum terlalu terpikirkan terlalu jauh mengenai sumber daya alam di ruang angkasa, walaupun memang dalam mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta memang ada mata kuliah yang berkenaan dengan hukum laut, udara, dan ruang angkasa, namun memang hanya sekedar dasarnya saja, sementara hal-hal yang lebih substansif dan lebih menyeluruh atau lebih luas lagi tidak terlalu dibahas, sehingga pada saat saya berdiskusi dengan Bang Dr. Ibnu Sina, beliau memberikan teka-teki lah kepada saya semacam, kamu tahu kalau di ruang angkasa itu ada sesuatu. Saya sempat bingung apa itu, lalu saya coba membaca berbagai literatur dan memang pada awalnya dari proposal saya, kalau cerita mengenai penelitian S1 saya, dari proposal skripsi saya yang berkenaan dengan ruang udara dan ruang angkasa, pada awalnya meneliti terkait dengan itu, akhirnya lama-lama runut menjadi berkenaan sama sumber daya ruang angkasa, dan pada akhirnya dari berbagai literatur saya menemukan ternyata di ruang angkasa memilih yang namanya GSO, Geostationary Orbit, atau sumber daya alam terbatas. Dan ini merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa bagi Indonesia sebagai negara khatulistiwa, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh Garustiwa, dan GSO hanya ditempatkan di negara-negara yang hanya dilalui oleh Khatulistiwa. Indonesia adalah negara-negara berkembang seperti tadi juga Brazil, lalu kemudian Ekuador, dan beberapa negara lainnya. Dan pada akhirnya inilah yang menjadi sesuatu hal Indonesia perlu mengatur ini di dalam suatu konstitusi kita, pasal 33 ayat 3. Dan memang pasal 33 ayat 3 tidak bisa dipungkiri memiliki kelemahan karena tidak mencantumkan daripada udara maupun ruang angkasa di dalamnya. Nah, pada akhirnya memang penelitian saya pada saat itu sempat ditolak oleh dosen karena beliau menganggap ini terlalu tinggi. Tapi saya di situ tidak menyerah. Saya kembali juga kepada beliau, kepada Bang Dr. Ibnu Sina. Saya berdiskusi. Satu hal yang saya ingat dari beliau, beliau mengatakan, kamu harus meyakinkan mereka dengan variabel berpikir kamu. Kalau kita dianggap gila, ya buktikan dengan variabel berpikir kita bahwasannya kamu mampu dan kamu bisa untuk melakukan penelitian ini. Dan akhirnya, alhamdulillah, proposal saya diterima, dan akhirnya saya bisa melanjutkan penelitian ini menjadi sebuah skripsi yang alhamdulillah saya punya keinginan dan punya mimpi skripsi saya harus dibukukan dalam sebuah buku, dan alhamdulillah sekarang sudah terbit dengan judul Konstitusi dan Ruang Angkasa. Jadi memang agak panjang, bahkan saya sempat dibilang gila, saya sempat dibilang alien gara-gara saya hanya meneliti sebuah ruang angkasa, padahal tidak ada yang salah dengan ruang angkasa karena memang kita menemukan suatu penelitian yang harus diteliti dan itu sangat bermanfaat buat Indonesia ke depannya. Seperti itu sih. Kalau dilihat kenapa bisa tertarik, ya memang ini merupakan bagian dari teka-teki yang pernah diberikan oleh Bang Dr. Ibnu Sina pada saat saya diskusi dengan beliau. Seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi tidak lepas dari sosok Bang Ibnu yang sangat menginspirasi. Namun kan pembahasannya mengenai ruang angkasa nih kan, ya kan, ruang angkasa tentu nggak sembarangan kan. Ada
ada pastinya tantangan-tantangan yang kakak hadapi sebelum menjelma menjadi sebuah buku dan kemudian bisa dikonsumsi oleh orang banyak gitu. Mungkin bisa diceritakan nggak sedikit? Nah ini pertanyaan terakhir. Dari awal melakukan penelitian ini memang banyak sekali tantangan ya. Dari awal penolakan-penolakan dari beberapa dosen terkait penelitian saya, lalu kemudian bagaimana proses pada akhirnya penelitian ini bisa saya bukukan atau menjadi sebuah buku. Karena saya lulus tahun 2018 dan itu butuh proses panjang, pada akhirnya buku tersebut baru bisa diterbitkan. Memang sangat luar biasa tantangan yang tadi saya katakan. Saya sempat dibilang gila, saya sempat juga dibilang alien dan berbagai hal lainnya berkenaan dengan ruang angkasa, karena menurut mereka mungkin sesuatu yang tidak terpikirkan karena kita mengkorelasikan antara konstitusi dan ruang angkasa seperti itu. Ini prosesnya sampai dibilang gila, alien ya. Mungkin orang-orang yang dulu bilang gila, kalau kata Kak Tari ini kan bukan gila lu, tapi gila, keren banget lo gitu kan. Dengan nada yang lebih berbeda dan mengapresiasi gitu. Jadi jangan khawatir kita diremehkan dan lain sebagainya, ya proses pembuktian kita aja. Nah mungkin ini ke Bang Ibnu nih Bang, sebelum lanjut pada bedah buku. Mungkin Bang Ibnu nih kan dulu mungkin pembimbing dari Kak Tari Parahani. Nah bagaimana Bang Ibnu yakin dengan sosok Atari Parahani ini bisa nih meneliti mengenai ruang angkasa, sedangkan mahasiswa Fakultas Hukum UMJ ini kan banyak nih. Kenapa kandidat terpilihnya ini kan Saudara Atari Parahani? Mungkin bisa dijelaskan kepada audiens. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang saudara semua. Pertama terkait dengan pertanyaan tadi, sebenarnya tidak saya tawarkan ke Atari, tapi ke semua mahasiswa. Jadi kalau ditanya kenapa Atari, ya karena kebetulan yang mau. Kenapa kemudian ini menjadi hal yang dibilang tidak aneh? Sebetulnya tidak aneh kalau melihat dari sudut pandang hukum. Kan persoalannya itu ialah kemudian bagaimana memahami bahwa yang dibahas ini adalah hukum. Dan prinsip hukum itu ialah di mana tempat, dimanapun itu pasti ada hukum. Dalam konteks hukum ini adalah hukum yang memang mengatur ruang-ruang yang kosong, yang kemudian di mana bidang hukum tersebut itu menjelaskan bagaimana hukumnya di ruang yang kosong tersebut. Termasuk juga dalam konteks ini. Dalam konteks ini sebenarnya objeknya ini sebetulnya ada di wilayah hukum internasional. Tetapi kenapa saya meminta kepada mahasiswa ketika itu untuk menuliskannya, karena ingin menggunakan kacamata yang berbeda, yaitu hukum tata negara. Nah persoalannya ialah kenapa dianggap aneh, karena melihat objeknya yaitu ruang angkasa. Dan sesama para ahli saja persepsi mengenai ruang angkasa ini berbeda-beda. Sehingga kenapa perlu menuliskan. Sebetulnya titik menjadi beritanya itu atau kemudian menjadi tren ataupun menjadi viral mengenai buku ini adalah karena gak ada yang mau. Kalau ada yang mau ataupun setelahnya dia mau menuliskannya lagi, mungkin akan menjadi objek yang kemudian lazim, dan sebetulnya kebijakan negara maupun pembentukan undang-undang dasar MPR khususnya akan sangat berkepentingan untuk kemudian memuat hal ini di dalam undang-undang dasar kita ke depan yang nanti akan dibahas lebih jauh. Tapi intinya bahwa kesimpulannya ialah dalam konteks ini nilai positifnya ialah tidak semua kesempatan mampu diambil ketika menganggap terlalu remeh ya terkait dengan hal tersebut. Tapi ketika objeknya itu kemudian dibahas, maka itu menjadi hal menarik. Berkaitan dengan klaim, apakah kemudian Atari sebagai penulis pertama yang menulis ini? Saya rasa tidak. Atari juga mengutip banyak ahli hukum di Indonesia yang menulis ini, ada Prof. Priyatna Rasyid dan berbagai macam guru besar lainnya di bidang hukum internasional telah menuliskan ini sejak tahun 70-an. Karena memang saat itu di tahun 60-an sedang ada Cold War ya antara Amerika dengan Rusia, lalu ada persaingan di bidang ruang angkasa, sehingga apa yang ditulis Atari adalah merefresh dan mengemas dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan profesor sebelumnya, sehingga bidang ini kemudian menjadi bidang yang kemudian menarik dan
gak apa-apa tadi jadi alien. Toh yang berbicara dengan yang menulis juga belum pernah ke ruang angkasa. Jadi ini adalah hal yang positif menurut saya dalam konteks ini, dan saya sangat mengapresiasi tulisan ini telah dijurnalkan, jurnal nasional, kemudian juga telah dibukukan. Tinggal bagaimana ini dipublikasikan di dalam jurnal internasional. Karena ini juga perlu diklaim oleh kita sebagai sebuah bentuk hukum dalam konteks hukum tata negara dan konstitusi kita ke depannya. Itu respon saya. Terima kasih Bang Ibnu. Ya, barangkali melalui diskusi dan bedah buku tentang ruang angkasa ini bukan hanya Kak Tari nih, sosok yang fokus di bidang ini, tapi melahirkan generasi-generasi baru ya, teman-teman mahasiswa yang hadir juga. Ya mungkin teman-teman udah nggak sabar ya, kita bedah buku aja ya mengenai konstitusi dan ruang angkasa, bagaimana isi keresahan dari penulis mengenai jaminan konstitusional di ruang angkasa. Langsung saja dengan segala hormat kami persilahkan yang pertama kepada penulis Saudari Atari Farhani, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa sekali sebenarnya. Saya berada di tengah-tengah kawan-kawan semua dan ibu-ibu sekalian berkenaan dengan bedah buku konstitusi dan ruang angkasa. Sebelum saya melangkah lebih jauh, memang kalau kita berbicara berkenaan dengan ruang angkasa bisa dikatakan sebagai sesuatu yang baru, karena memang berkenaan ruang angkasa ini dimulai pada awal pertama kali Sputnik 1 Rusia yang berhasil ke ruang angkasa pada tahun 1957, dan itu oleh Yuri Gagarin dari Uni Soviet pada saat itu. Nah, perkembangan ruang angkasa memang pada saat itu syarat akan kepentingan militer pada awalnya, karena dulu terjadi perang dingin antara blok barat dan blok timur, yang kita tahu adalah Amerika dan Uni Soviet yang sekarang Rusia. Seiring perkembangan waktu dan perkembangan zaman, pada akhirnya ruang angkasa mulai melakukan penelitian-penelitiannya yang pada akhirnya seperti remote sensing, telekomunikasi, dan lain berbagai halnya. Pada akhirnya itulah yang menjadi sesuatu hal yang baru di dalam ruang angkasa di kemudian hari. Nah, berkenaan dengan buku konstitusi dan ruang angkasa, memang sebelumnya tadi saya sempat katakan memang di dalam pasal 33 ayat 3 sendiri dalam konstitusi kita memiliki kelemahan karena tidak menempatkan udara ataupun ruang angkasa sebagai salah satu sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Karena apa? Karena memang kalau udara sendiri di dalam konvensi Paris maupun Chicago merupakan kedaulatan penuh dan eksklusif, memang diatur di dalam konvensi Paris dan Chicago. Nah, berbeda halnya dengan ruang angkasa. Ada klaim bahwasannya ruang angkasa itu merupakan warisan bersama umat manusia, sehingga siapapun negara-negara tidak berhak untuk memiliki atau mengklaim kedaulatan daripada ruang angkasa itu sendiri. Nah, seiring perkembangan zaman, pada akhirnya hukum ruang angkasa itu dimulai di tahun 1958, di mana PBB membentuk yang namanya komite Scopus, semacam komite untuk pembentukan aturan antariksa untuk tujuan damai. Nah, pada akhirnya tahun 1967 keluarlah yang namanya Space Treaty tahun 1967, di mana dalam Space Treaty sendiri memang memuat 17 pasal yang mengatur berbagai hal yang berkenaan dengan ruang angkasa, dan pada akhirnya ada turunan-turunan aturannya seperti Rescue Agreement, Viability Convention, lalu kemudian Moon Agreement, dan Registration Convention. Nah, aturan-aturan inilah yang pada akhirnya mendasari ruang angkasa sebagai pengaturan daripada hukum internasional. Beberapa negara sudah meratifikasi daripada Space Treaty tahun 1967 termasuk Indonesia, dan Indonesia pun pada saat ini memang memiliki undang-undang
keantariksaan. Namun di dalam aturan tersebut tidak mengatur secara menyeluruh berkenaan dengan sumber daya alam di ruang angkasa, yaitu GSO. Sebenarnya yang menarik dalam ruang angkasa ini adalah adanya sumber daya alam terbatas yang bernama Geostationary Orbit, GSO. Nah, GSO ini merupakan sumber daya alam terbatas yang mana penempatannya itu hanya ada di garis khatulistiwa, dan garis khatulistiwa itu hanya ditempatkan atau hanya berada pada jalur negara-negara seperti Indonesia, lalu kemudian Ekuador, Brazil, hanya negara-negara berkembang. Sementara sejauh ini pemanfaatan daripada sumber daya alam berbagai macam halnya yang berkenaan ruang angkasa itu selalu dimanfaatkan oleh negara-negara maju seperti Amerika ataupun Rusia saat ini. Dan mungkin ada beberapa negara lain juga yang saat ini sudah mulai memanfaatkan seperti Prancis, Jerman, lalu kemudian di Asianya ada China, India. Nah, mereka juga sudah mulai memanfaatkan daripada ruang angkasa itu sendiri. Karena apa? Kemajuan teknologinya yang begitu pesat. Nah, Indonesia bagaimana? Nah, inilah yang pada akhirnya menjadi sesuatu hal karena Indonesia tidak mendapatkan privilege daripada sebagai negara yang memang notabene dilalui oleh garis khatulistiwa di mana GSO itu ditempatkan. Sebenarnya memang ada sesuatu hal yang cukup penting dari GSO itu sendiri adalah GSO ini merupakan suatu wadah tempat di mana satelit-satelit ini diletakkan seperti remote sensing, telekomunikasi dan lain-lainnya. Dan memang mengapa negara-negara maju bisa mengetahui potensi sumber-sumber daya alam setiap negara termasuk di Indonesia, karena memang melalui jarak penginderaan jauh, dan jarak penginderaan jauh itu atau remote sensing itu hanya ditempatkan di yang namanya GSO, Geostationary Orbit. Oleh karena itu Amerika bisa mengetahui bagaimana potensi sumber daya alam di Indonesia, dan inilah yang menjadi salah satu problem juga mengenai keamanan serta pertahanan daripada negara Indonesia. Sehingga berkenaan dengan pasal 33 ayat 3 perlu dicantumkan lebih lanjut mengenai ruang angkasa sebagai sumber daya alam yang harus dikuasai oleh Indonesia untuk kesejahteraan rakyat. Karena berbicara masalah ruang angkasa saat ini sudah berbicara masalah nilai ekonomis juga. Ada yang namanya juga turisme ke ruang angkasa dan berbagai hal lainnya. Dan memang saat ini ruang angkasa lebih didominasi oleh negara-negara maju maupun oleh perusahaan-perusahaan swasta dalam hal turismenya. Sehingga memang Indonesia perlu dalam pengaturan secara jaminan konstitusional itu di pasal 33 ayat 3-nya untuk mengatur lebih lanjut berkenaan dengan sumber daya alam ruang angkasa tersebut. Bahkan tidak hanya itu, sudah ada mulai penambangan di bulan dan berbagai hal lainnya yang dilakukan atau beraktivitas di ruang angkasa. Amerika melalui pernyataan Donald Trump beberapa waktu lalu pun sempat mengatakan akan melakukan penambangan di bulan. Inilah yang menjadi suatu hal yang buat negara-negara lain atau buat negara-negara Indonesia ini agak sedikit berbahaya. Karena apa? Kalau melakukan penambangan di bulan secara otomatis akan berdampak pada lingkungan dan lain-lainnya. Nah, kenapa dalam Moon Agreement sendiri Rusia atau Uni Soviet dan Amerika memang tidak menandatangani, padahal dalam Moon Agreement termaktub jelas tidak boleh melakukan penambangan di bulan. Dan kalaupun terjadi sesuatu akan berdampak pada lingkungan. Nah, inilah yang pada akhirnya kenapa negara-negara maju seperti Amerika maupun Uni Soviet pada saat itu tidak menandatangani Moon Agreement, karena buat mereka ini sesuatu hal yang memang bisa berdampak bagi kelangsungan negara mereka untuk bisa melakukan penambangan di bulan. Dari berbagai macam hal ini yang pada akhirnya perlu adanya jaminan konstitusional ataupun jaminan yuridis daripada pemanfaatan sumber daya alam di ruang angkasa. Memang pengaturan berkenaan dengan ruang angkasa kalau kita lihat di Undang-Undang Agraria memang sempat diatur. Undang-Undang nomor
60 ya, nomor tahun 1960 itu memang diatur berkenaan dengan udara dan ruang angkasa. Lalu kemudian juga Undang-Undang nomor 48 tahun 2008 tentang wilayah negara pun ada berkenaan dengan ruang angkasa. Namun tidak secara spesifik mengatur berkenaan tentang pemanfaatan sumber daya alam di ruang angkasa. Nah inilah yang pada akhirnya menjadi kelemahan-kelemahan bagi Indonesia akan pemanfaatan daripada sumber daya alam di ruang angkasa itu sendiri. Sehingga dari berbagai hal tersebut kita berharap tentu Indonesia sebagai negara yang memang dilalui oleh garis peristiwa tersebut atau di mana GSO itu ditempatkan, itu bisa mendapatkan hak privilege daripada pemanfaatan sumber daya ruang angkasa itu sendiri. Memang pernah ada deklarasi Bogota di mana negara-negara berkembang seperti Indonesia, Ekuador, Brazil, mereka ingin sekali diberikan haknya, hak privilege-nya untuk pemanfaatan sumber daya alam. Namun lagi-lagi ditentang oleh negara-negara maju. Mereka menganggap bahwasannya sumber daya alam itu heritage of mankind atau warisan bersama umat manusia. Dan juga ada prinsip yang memang ditekankan dalam Space Treaty tahun 1967. Prinsip itu mengatakan bahwasannya ruang angkasa itu memang semacam, bukan prinsip tapi azas lah ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. First come first served. Berarti pertama kali dia yang datang, dialah yang berhak untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi. Nah inilah yang pada akhirnya berdampak sangat luar biasa bagi Indonesia nanti. Ketika pemanfaatan teknologi belum mampu dikuasai oleh Indonesia, sementara negara maju lebih mampu, secara otomatis segala potensi sumber daya alam yang ada di ruang angkasa akan dimanfaatkan atau hanya dikuasai oleh negara-negara maju, karena itu tadi mereka berdalih dengan adanya ruang angkasa itu merupakan sumber daya alam warisan bersama umat manusia. Tentu kita berharap Indonesia ke depan perlu ada pengaturan lebih lanjut terkait dengan jaminan konstitusional ataupun jaminan yuridis daripada pemanfaatan sumber daya alam di ruang angkasa itu sendiri. Mungkin sedikit itu ya dari saya pemaparannya.